Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, Minggu Timnas di bulan September ini sudah berakhir ya, dimana ada 5 pertandingan, yaitu 2 dari timnas senior dan 3 dari timnas U23. Dan ya, melihat pertandingan kemarin ya cukup mengecewakan ya hasilnya ya. Oke, gue akan fokus untuk di senior ya di video kali ini. Nanti gue akan buat juga fokus untuk yang U23 karena banyak sekali mungkin yang bisa kita bahas. Oke, untuk timnas senior menjalani 2 pertandingan. Pertama menghadapi Chinese Taipei atau Taiwan ya, tim peringkat 170-an, jauh di bawah kita berarti ya. Yang kedua adalah menghadapi Lebanon, tim yang seperingkat dengan kita lah, ada di peringkat yang tipis-tipis lah, cuma beda 2 peringkat doang kalau nggak salah dengan timnas Indonesia. Oke. Dan ada beberapa pemain debutan yang tampil, yaitu Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo yang debut ya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday ini. Oke. Nanti kita akan bahas soal 3 pemain tersebut. Kita ke pertandingan ke Chinese Taipei dulu ya, melawan Chinese Taipei, di mana kita menang dengan skor 6-0 kan waktu itu, dan Patrick Kluivert mengganti formasi dengan 4 back, dan udah pasti dia akan bermain dari tengah, tidak akan men-skip lapangan tengah seperti yang sudah-sudah ya. Kita bermain dari tengah. Dan kalau bicara soal bermain 4 back ya lawan Chinese Taipei, jujur lebih baik ya, permainan timnas Indonesia lebih baik dibanding 4 game sebelumnya. Bukan karena faktor lawan ya, sekali lagi, meskipun lawan kita ini Chinese Taipei, tapi kalau mainnya buruk itu bakal tetap kelihatan juga. Tapi mainnya ini lebih cair dengan 4 back, dan meskipun kalau gue boleh bilang ya, pergerakan pemain kayaknya masih agak kaku-kaku juga, terutama nomor 9 dan nomor 10. Ya, waktu itu kan Eliano yang main dan Sananta yang main ya di nomor 9 dan 10. Itu gue tidak merasa ke final third ya itu berjalan dengan baik. Dan itu dipanis sama Lebanon, dimana kita tidak bisa mencetak gol lawan Lebanon. Ya. Lawan Chinese Taipei kenapa kita bisa tembus? Karena defense mereka buruk sekali. Defense-nya Chinese Taipei itu buruk sekali, dimana mereka kalah lari, kalah timing, kalah segala-gala lah. Kalah pengalaman juga sih gua rasa. Mereka memang jarang ada pemainnya yang main di level tinggi ya. Jadi progresi passing itu menjadi sangat mudah. Ya. Dan itu kelihatan. Tek-tek-teknya itu jauh, progresi passingnya itu jauh lebih baik dibanding 4 game yang sudah dijalani Kluivert sebelumnya lawan Cina, Bahrain, Jepang, dan Australia ya. Itu lebih baik. Dan lawan Lebanon juga jauh lebih baik juga sebenarnya. Lebanon kan selain mereka parkir Toronton, tapi umpan ke final third itu juga menjadi PR gue rasa. Gitu ya. Umpan ke final third juga PR gitu dari 2 game itu. Menghadapi Lebanon bermain parkir bis, dan kita sebenarnya berusaha untuk membongkar. Pertama lewat skill individu, kedua lewat umpan crossing, ketiga lewat cutback. Ya, tapi tidak ada yang berhasil. Kenapa? Karena tidak ada striker yang mumpuni di depan kalau menurut gua ya. Tidak ada striker yang mumpuni, dan kurang begitu kreatif pemain yang ada di lapangan kalau untuk gua. Ya gini aja, dari komposisi pemain aja, di tengahnya Pelupesi Verdong, pekerja. Kambuaya itu bukan gelandang kreatif. Kambuaya itu gelandang pekerja juga. Ya, gelandang serang yang pekerja. Jadi bukan sekelas Bruno Fernandes yang sangat kreatif, kan enggak gitu ya. Di kiri juga Lily Pali. Sebenarnya Lily Pali itu lumayan kreatif loh, tapi dia ini sudah berumur. Jadi making decision ini sudah sangat lambat. Lily Pali gue rasa udah jangan dipakai lah gitu ya, udah sulit dia bersaing. Lily Pali di kanan Miliano Jonathan yang paling bersinar. Miliano Jonathan dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dia melewati pemain bisa, ngasih crossing bisa, segala-segala bisa gitu ya. Tapi di depannya Zylstra yang dimainkan kemarin ya, itu tidak bisa berbuat banyak.
Ya, dan gue lumayan mengkritik juga kreativitas Zilstra ini kurang kalau menurut gue. Ketika dia merasa dirinya deadlock, dia tidak melakukan banyak hal untuk bisa melepaskan diri. Berbeda dengan Sananta sebelumnya, Sananta itu dia banyak bergerak ke belakang kemana. Ole Romani juga melakukan itu. Ole Romani kalau ada ya, waktu kemarin ya pertandingan menghadapi di kualifikasi Piala Dunia kan Ole Romani juga melakukan itu. Ya, menghadapi Jepang itu paling kelihatan. Ketika bola itu nyaris nggak sampai ke Romani, dia tuh melakukan banyak cara, ke kiri ke kanan, sampai coba syuting dari luar kotak penalti. Nah, kita tuh butuh pemainnya seperti itu untuk melepaskan deadlock. Ya, untuk melepaskan deadlock. Jadi kalau melihat dari permainan, Kluivert ini meningkat secara permainan. Ya, meningkat. Tetapi ada 2 PR yang masih harus dikerjakan oleh Kluivert. Pertama, kipas kita ke kotak penalti atau kipas kita untuk membongkar pertahanan itu tidak ada. Tidak ada kreativitas. Itu yang pertama. Ya, tidak ada kipas-kipas berbahaya yang dilakukan. Itu kan biasanya dilakukan oleh Tom Haye, tapi kita harus realistis, Tom Haye itu sudah menurun. Jadi Kluivert itu harus mencari solusi. Kalau dia memang pelatih cerdas, dan Pastur juga kan, Pastur katanya pelatih cerdas dan lain-lain. Kalau mereka memang pelatih cerdas, mereka pasti punya cara untuk bisa gue bilang menyelesaikan solusi itu. Ya, tidak ada kreativitas. Yang kedua, dalam pola 4 ini kan kita menggunakan nomor 10 dan nomor 9. Tidak ada nomor 10 dan nomor 9 di pertandingan kemarin ya yang mumpuni kalau untuk gue. Eliano Reinders terlalu on off. Gambuaya itu meskipun dia bekerja keras dan dia bagus mainnya, tapi cara bermain dia itu bukan cara bermain nomor 10. Ya, dia terlalu banyak menggiring bola, tidak terlalu banyak melakukan kombinasi. Jadi tipikalnya bukan, dia memang pekerja keras tipikalnya. 10 itu butuh kreativitas kalau untuk gua. Nah, kita sebenarnya punya solusi dari 2 ini. Pertama, Ole Romani di depan. Kedua, Ragnar Oratmangun. Tapi Ragnar kemarin gak main di 2 game itu ya. Jadi kita tidak bisa menilai dia di nomor 10 itu seperti apa. Tetapi nomor 10 itu adalah posisi asli dari Ragnar Oratmangun. Ya, posisi asli Ragnar Oratmangun tuh di situ. Jadi gue rasa Ragnar itu bisa ditaruh di situ. Jadi sebenarnya kita udah punya solusi dari 2 ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah ada solusi, apa yang bisa dilakukan oleh Kluivert? Ya, bagaimana dia mengorkestrasi kelebihan-kelebihan dari yang sudah kita punya. Ya kan, kayak kemarin kan nomor 10 nomor 9-nya nggak jalan nih. Ya, Eliano nggak jalan, Marceng nggak jalan, ya kan, dan sebagainya nggak jalan. Gambuaya juga tidak terlalu berjalan sebenarnya. Ragnar, ada Ole. Nah, gimana caranya supaya solusi ini bisa ditemukan dengan keberadaan 2 pemain ini? Itu yang gue tunggu. Nah, ini kan Ole Romani masih belum pasti ya main. Apa solusi dari Kluivert untuk menangani Ole Romani? Itu yang paling gue tunggu. Karena sekali lagi Sananta dan Zylstra itu belum cukup levelnya kalau untuk gue. Belum cukup. Sananta masih lebih oke lah dari Zylstra. Gitu. Dan soal pemain debutan, cuma Miliano Jonathans yang bisa, menurut gue bisa bersaing. Ya. Untuk Zylstra dan Adrian Wibowo, apalagi Adrian ya, Adrian Wibowo ini masih terlalu mentah. Butuh banyak pengalaman lagi, butuh banyak jam terbang lagi. Dan untuk Zylstra, sedikit lagi aja untuk Zylstra, dia butuh bermain di senior. Dia kan di Volendam sekarang ya, dan dia sudah terdaftarkan di senior Eredivisie. Dia butuh menit bermain yang lebih banyak aja. Kalau untuk Zylstra, dia sedikit lagi aja. Making decision dia yang agak kurang Zylstra itu. Tapi soal kualitas Zylstra udah bagus. Untuk Adrian, dia kualitas dan jam terbang masih kelihatan banget mentah ya. Jadi untuk Adrian Wibowo gue rasa masih jauh untuk bersaing di senior. Untuk Zylstra gue rasa mungkin 1 tahun lagi lah untuk Zylstra. Ya, sudah bisa bersaing di level Asia. Oke, itu aja ya tentang evaluasi dari Kluivert. Ini PR-nya berarti masih banyak ya, lumayan ya. Terutama masalah di depan, di lini depan.
Oke, semangat untuk live.